Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, aku dengan Naila Akila Diawa dari Diploma 3 Teknik Gigi tahun 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan nih mengenai mata kuliah pendidikan kesehatan masyarakat dan yang akan melaju ke ilmu kesehatan. Disimak ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, yang pertama nih aku pengen bahas soal pendidikan kesehatan masyarakat ya dulu nih. Pendidikan kesehatan masyarakat ada istilah yang diterapkan pada penggunaan proses pendidikan terencana untuk mencapai tujuan kesehatan yang meliputi kombinasi dan kesepakatan belajar untuk aplikasi pendidikan di dalam bidang kesehatan. Apa sih tujuan-tujuan dari pendidikan kesehatan masyarakat itu? Yang pertama itu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, tercapainya nih perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku kesehatan lingkungan secara aktif. Jadi setelah dia mendapat pengetahuan, dia juga mendapat nih perubahan perilaku gitu. Jadi hanya pengetahuan aja, tapi perubahan perilaku. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosial sehingga produktivitas secara ekonomis maupun sosial. Jadi nggak hanya sehat dalam fisik aja nih, tapi sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial nih teman-teman semuanya. Terus prinsip-prinsip dari pendidikan kesehatan. Pertama, pendidikan kesehatan itu bukan hanya pelajaran di kelas, melainkan ini ada kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang masa. Jadi buat pendidikan kesehatan masyarakat ini tuh nggak hanya lingkupnya kecil teman-teman semua, jadi lingkupnya itu tuh besar. Lalu pendidikan kesehatan masyarakat tidak dapat mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan. Jadi nih walaupun kita udah dikasih tahu nih, kalau nggak dari diri kita sendiri, gimana mau ngubah teman-teman semuanya. Jadi setelah kita dikasih tahu nih soal pendidikan kesehatan masyarakat, tapi kita juga harus mengubah ya teman-teman semuanya. Jadi nih, aku mau sedikit ngasih tahu soal pendidikan kesehatan masyarakat. Mungkin teman-teman semua bisa lebih aware lagi nih soal pendidikan kesehatan masyarakat ini. Mungkin setelah ini aku mau bahas tentang ilmu kesehatan lingkungan. Oke. Nah, lanjut, aku pengen bahas soal meracu ke ilmu kesehatan lingkungan. Ada yang tahu nggak sih teman-teman ilmu kesehatan lingkungan itu apa? Oke, aku akan sedikit kasih definisi. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya kesehatan yang optimal pula. Pemecahan masalah ini tidak hanya dilihat dari segi kesehatan sendiri, tetapi harus dilihat dari seluruh segi yang mempengaruhi konsep sehat sakit atau kesehatan tersebut. Terus nih, ada 4 faktor yang mengacu buat kesehatan lingkungan. Yang pertama ada keturunan, yang kedua ada lingkungan, yaitu ada ketiga ada perilaku, dan yang terakhir ada pelayanan kesehatan. Dan aku tuh sebelum aku jelasin nih faktor-faktornya, ada ruang lingkup kesehatan lingkungan antara lain mencakup perumahan, kedua pembuangan kotoran manusia atau tinja, yang ketiga penyediaan air bersih, keempat pembuangan sampah, kelima pembuangan air kotor atau limbah nih teman-teman. Aku mau jelasin soal faktor-faktor dari faktor-faktor yang diperlihatkan dalam membangun suatu rumah atau apa ya, kayak kita mau buat rumah nih, tapi teman-teman jadi kita harus punya faktor atau punya bangunan dulu. Pertama ada faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis ataupun lingkungan sosial. Jadi lingkungan apa sih lingkungan sosial teman-teman semuanya. Jadi kan sosial kita bersosialisasi sama tetangga, lalu ada tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, dan dimana kita juga harus tahu nih ekonomi kita dalam segi ekonomi kita nih dalam segi ini membangun rumah itu bagaimana. Lalu ada teknologi yang dimiliki masyarakat. Teknologi ini sudah sangat maju nih, tapi kan nggak semuanya teknologi mungkin bisa kita gunain gitu atau bisa kita punya. Lalu ada kebijakan atau peraturan-peraturan yang
pemerintahan yang menyangkut tata guna perumahan. Cara syarat rumah sehat itu ada bahan bangunan. Yang pertama itu lantai, dinding, atap, genteng. Yang kedua ventilatif. Yang ketiga ada cahaya. Keempat luas bangunan rumah, dan yang lima fasilitas di dalam rumah sehat itu ada pembuangan air tinja, fasilitas dapur, ruang berkumpul keluarga. Oke, mungkin ini sedikit teman-teman aku jelasnya soal pendidikan kesehatan masyarakat dan ilmu kesehatan lingkungan ya teman-teman semua. Ya, semoga apalagi nih yang tadi aku jelas nih soal ilmu kesehatan lingkungan. Semoga itu sangat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Semoga kita bisa sama-sama belajar mengenai tentang pendidikan kesehatan masyarakat dan bisa terus berkembang nih pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya.